Tetapi di balik keceriaannya, tersembunyi luka yang begitu lebar dan dalam. Setelah menikah, ibunya Ara tuh hamil Ara maksudnya. Namun, dengan entengnya, neneknya tuh meminta ibunya untuk menggugurkan kandungan tersebut. Ara tuh juga bercerita bahwa hingga saat itu, ayahnya tuh masih menjalin hubungan dengan kekasih lamanya. Ketika merasa terlalu lelah dan terbebani, ia tuh menyayat tangannya, seolah-olah rasa sakit fisik bisa mengalahkan rasa sakit di hatinya. Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di segmen kali ini lagi-lagi kita akan membahas nih kisah nyata pengalaman hidup dari seseorang. Oke, kali ini aku mengambil suatu kisah yang berada di aplikasi Tweet dengan temanya pahitnya kehidupan. Kalau kalian tuh pengen membaca cerita ini secara langsung, kalian bisa klik nih link yang ada di deskripsi video ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke isi tweetnya. Cerita ini diambil dari salah satu kisah hidup temannya si penulis. Kita sebut saja namanya Dewi. Cerita ini mengandung bawang, jadi kuat-kuatin aja ya buat kalian dengerinnya. Dewi tuh punya teman kuliah yang dianggap saja namanya adalah Ara. Saat pertama kali bertemu dengan Ara, Dewi tuh bisa langsung menebak bahwa dia tuh menyimpan banyak masalah. Hal ini terlihat dari tatapan matanya Ara yang penuh dengan luka, cara berjalannya yang seolah tanpa tujuan, serta tubuhnya yang kurus. Ara adalah sosok yang ceria dan ramah, tetapi di balik keceriaannya, tersembunyi luka yang begitu lebar dan dalam. Orang yang tidak terlalu peka mungkin akan mengira bahwa Ara tuh hanya sedang sakit, atau memang memiliki kepribadian seperti itu. Namun, bagi mereka yang bisa memahami kesehatan mental, atau sering berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki beban berat, pasti akan langsung menyadari bahwa Ara sebenarnya tidak baik-baik saja. Kebetulan, Ara adalah teman Madhat Dewi dan mereka juga satu jurusan. Mereka berada di kelas yang berbeda. Selama di Madhat, Ara dikenal sebagai pribadi yang sangat baik. Dia selalu mengalah, patuh, dan peka terhadap lingkungannya. Dia tidak pernah memberontak atau marah kepada teman-temannya. Meskipun beberapa kali Dewi tuh melihat Ara tuh hampir meluapkan emosinya. Pada akhirnya, Ara tuh selalu memilih untuk mengalah. Saat ada waktu luang, Dewi tuh mencoba nih mengajak Ara untuk berbicara agar dia tuh mau menceritakan kehidupannya. Awalnya, Ara tuh enggan berbagi, tetapi seiring waktu, Ara tuh mulai terbuka. Yang membuat Dewi semakin terkejut selama bercerita, Ara tidak pernah menangis ataupun menunjukkan kesedihan. Ara tuh berbicara dengan tenang, seolah-olah telah berdamai dengan luka yang ia rasakan. Namun, Dewi tahu bahwa jauh di dalam hatinya Ara, dia masih sangat terluka oleh kejadian yang menimpanya. Ara menceritakan bahwa kedua orang tuanya adalah korban perjodohan. Saat itu ayahnya sebenarnya sudah memiliki kekasih, tetapi kakeknya memaksanya untuk menerima perjodohan tersebut. Jika ayahnya menolak, maka seluruh aset keluarganya tidak akan diwariskan kepada ayahnya Ara. Akhirnya, mau tidak mau ayahnya Ara menerima perjodohan itu. Setelah menikah, ibunya Ara tuh hamil Ara maksudnya. Namun, dengan entengnya, neneknya tuh meminta ibunya untuk menggugurkan kandungan tersebut dengan alasan bahwa dia tuh belum siap menjadi seorang nenek. Tanpa pilihan lain, ibunya Ara terpaksa mengikuti perintah mertuanya ini. Setiap hari, neneknya tuh memberikan obat penggugur kandungan dan setiap hari pula, ibunya Ara tuh meminum ramuan tersebut. Namun, kandungan ibunya Ara tuh begitu kuat sehingga janin di dalamnya tuh tetap bertahan. Hingga suatu hari, ketika ibunya Ara pergi keluar rumah, ia tuh melihat sebuah keluarga kecil yang tampak bahagia bersama anak mereka. Pemandangan itu menyentuh hatinya dan menumbuhkan keinginan untuk mempertahankan kandungannya. Sejak saat itu, ibunya Ara memutuskan untuk berhenti mengonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh mertuanya. Di sisi lain, ketika neneknya terus memaksa ibunya Ara untuk menggugurkan kandungan, ayahnya Ara masih berhubungan dengan kekasihnya. Namun, ibunya Ara tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima kenyataan pahit itu. Bahkan, tidak jarang ayahnya Ara melampiaskan kemarahannya dengan melakukan kekerasan kepada ibunya Ara.
Waktu berlalu, hingga akhirnya Ara pun lahir ke dunia. Ia lahir dengan selamat tanpa kekurangan apapun secara fisik. Namun sejak kecil, Ara tuh sering sakit-sakitan dan keluar masuk rumah sakit. Kondisi kesehatannya yang lemah merupakan efek dari obat-obatan yang dikonsumsi ibunya selama kehamilan. Meskipun janinnya tuh bisa bertahan, tubuhnya tuh tidak bisa berkembang sekuat bayi lainnya. Ara tuh juga bercerita bahwa hingga saat itu, ayahnya tuh masih menjalin hubungan dengan kekasih lamanya. Ia sudah sering melabrak perempuan tersebut, tetapi kekasih ayahnya selalu berdalih bahwa mereka tuh saling mencintai sejak dulu hingga sekarang. Ara sudah tidak tahu lagi cara apa yang harus dilakukannya untuk menyadarkan ayahnya dan menghentikan hubungan terlarang tersebut. Tak jarang ayahnya tuh melampiaskan amarahnya kepada Ara dan ibunya ketika merasa lelah dan memiliki masalah di luar. Ara pun sudah terbiasa melihat orang tuanya bertengkar hebat, bahkan saling memukul dan menjambak rambut. Menurutnya adegan kekerasan itu sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Meskipun begitu, Ara tidak tega melihat penderitaan ibunya. Pernah suatu kali ia tuh meminta ibunya untuk bercerai dengan ayahnya, namun ibunya menolak dan berkata bahwa ia bertahan demi anaknya. Padahal Ara sudah berkali-kali mengatakan kepada ibunya bahwa ia tidak perlu memikirkan dirinya. Ara bahkan lebih bahagia jika mereka tuh berpisah. Namun ibunya tetap bersikeras untuk bertahan. Selain selingkuh dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ayahnya Ara juga jarang memberikan nafkah kepada keluarganya. Akibatnya, ibunya Ara harus bekerja keras demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ketika ayahnya Ara pulang dan mendapati tidak ada lauk di rumah atau jika makanan yang tersedia tidak sesuai dengan seleranya, dia tuh akan marah besar, memaki-maki dan menghina mereka tanpa belas kasih. Di sisi lain, Ara juga sering menjadi pelampiasan amarah ibunya. Jika ibunya merasa lelah atau frustasi, semua emosi ini akan dilimpahkan kepada Ara. Namun Ara tuh hanya bisa diam dan mencoba memahami keadaan ibunya. Untuk membantu keuangan keluarga, Ara bekerja paruh waktu. Setiap selesai kuliah, ia langsung pergi bekerja dan hasil jerih payahnya selalu ia berikan kepada ibunya. Beruntung, Ara tuh mendapatkan biaya siswa KIP untuk kuliahnya, sehingga ia tidak perlu memikirkan biaya pendidikannya. Selain itu, setiap bulan ia juga menerima uang saku dari beasiswa tersebut, yang sedikit banyak membantu meringankan beban hidupnya. Namun dibalik semua itu, Ara tuh menyimpan luka yang begitu dalam. Ia sering melampiaskan kesedihannya dengan melukai dirinya sendiri. Ketika merasa terlalu lelah dan terbebani, ia tuh menyayat tangannya, seolah-olah rasa sakit fisik bisa mengalahkan rasa sakit di hatinya. Kadang-kadang ia juga sengaja meminum obat tidur dalam jumlah yang banyak, agar bisa melupakan masalahnya untuk sementara waktu. Ara sadar bahwa dirinya memiliki masalah dengan kesehatan mentalnya. Akhirnya, ia memberanikan diri untuk pergi ke spesialis kejiwaan. Tanpa ditemani siapapun, ia menghadapi semuanya sendirian. Setelah menjalani pemeriksaan, dokter mendiagnosisnya dengan bipolar dan menyarankan agar dia menjalani terapi serta kontrol rutin setiap minggunya. Hingga suatu hari, ayahnya Ara masuk ke kamarnya dan menemukan banyak obat yang ia simpan. Penasaran, ayahnya tuh bertanya tentang obat-obat tersebut. Dengan jujur, Ara pun menjelaskan kondisinya. Namun bukannya mendapatkan dukungan, ia justru dimaki-maki. Ayahnya menuduh bahwa semua ini adalah akibat dari pacaran. Ara mencoba menyangkal tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa semua ini terjadi karena keluarganya sendiri. Namun seperti kebanyakan orang tuanya, ayahnya tidak mau mengakui kesalahannya. Ara pun lelah berdebat. Akhirnya ia tuh memilih untuk diam dan mengiyakan saja ucapan dari ayahnya, meskipun dalam hatinya ia semakin hancur. Di sisi lain, Ara juga memiliki pacar, tetapi sayangnya hubungan mereka tuh sangat toksik. Pacarnya tuh menuntut Ara untuk selalu memahami dirinya, mengharuskan Ara untuk memberikan kabar setiap saat 24/7. Jika Ara terlambat membalas pesan, pacarnya tuh akan langsung marah. Tidak hanya itu, Ara juga harus mengikuti semua perintah pacarnya. Apapun yang ingin ia lakukan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Teman-temannya Ara juga sudah berulang kali menasihatinya untuk meninggalkan pacarnya, tetapi Ara tuh menolak. Ia sudah terlanjur nyaman dan merasa bahwa hanya pacarnya saja yang benar-benar memahami dirinya dan menjadi tempat untuknya pulang. Meskipun pacarnya sangat posesif, bagi Ara hanya dia satu-satunya orang yang mau mendengarkan dan mengerti Ara. Dewi paham betul bagaimana rasanya terjebak dalam hubungan toksik. Sebenarnya ya kita tuh sadar bahwa orang tersebut tuh
tidak baik bagi kita, tetapi tetap tidak bisa melepaskannya begitu saja karena merasa bahwa hanya dia yang benar-benar mengenal hidup kita. Padahal tanpa kita sadari bahwa pasangan yang toksik sering memanfaatkan ketergantungan ini untuk mengendalikan dan menundukkan pasangannya. Mereka membuat kita merasa tidak bisa hidup tanpanya, sehingga kita harus bertahan dalam hubungan yang nggak sehat. Pada akhirnya teman-temannya Ara hanya bisa pasrah dengan keputusan Ara. Teman-temannya Ara tahu bahwa ketika seseorang sudah jatuh cinta, mereka tuh akan sulit menerima nasihat, bahkan cenderung menolak semua saran yang diberikan orang lain. Meskipun begitu, Dewi sangat salut dengan ketahanan Ara yang terus berusaha bertahan hingga sekarang, meski perasaan ingin mengakhiri hidup masih menghantuinya. Untuk teman-teman nih di luar sana, entah kalian tuh mengalami hal yang sama seperti Ara atau bahkan lebih buruk, Dewi tuh ingin mengatakan sesuatu hal nih di sini. Tetap semangat, jangan pernah putus asa. Sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut. Masih banyak makanan yang belum kamu cicipi dan tempat-tempat indah yang belum kamu kunjungi. Jadikan alasan-alasan kecil itu sebagai pegangan untuk tetap bertahan. Dan untuk kalian yang mungkin lebih beruntung, jika ada teman yang mengeluh, tolong dengarkan. Jangan pernah mengucapkan, di luar sana tuh masih banyak yang lebih menderita daripada kamu. Meskipun pernyataan itu benar, tapi seseorang yang sedang terpuruk, kata-kata tersebut bisa terasa begitu menyakitkan dan membuat mereka merasa semakin tidak berharga. Kita tidak bisa menyamaratakan tingkat stres setiap orang, karena setiap individu memiliki batas kemampuan yang beda-beda. Siapa tahu orang yang kalian bandingkan mungkin tidak akan sanggup jika berada di posisi teman kalian. Jadilah pendengar yang baik dan jangan meremehkan perasaan orang hanya karena kalian tidak mengalami hal yang sama. Oke, sampai situ aja ini isi threadnya. Jadi pesan hidup apa yang bisa kita ambil dari cerita ini ya kan? Tidak semua luka terlihat di permukaan. Seseorang yang tampak ceria bisa saja menyimpan luka yang sangat dalam. Selalu bersikap baiklah kepada orang lain, karena kita tidak pernah tahu beban yang mereka pikul. Keluarga menjadi tempat berlindung, tetapi bagi sebagian orang, keluarga justru menjadi sumber luka. Jika kalian berada dalam situasi seperti ini, jangan ragu mencari bantuan atau dukungan dari orang-orang yang peduli. Rasa nyaman bisa menipu. Kadang kita tuh bertahan dalam hubungan yang toksik karena merasa hanya pasangan kita yang mengerti. Namun, kenyamanan yang mengorbankan kebebasan dan harga diri bukanlah cinta yang sejati. Jangan takut melepaskan sesuatu yang menyakitkan, karena di luar sana masih banyak orang yang bisa mencintai dengan sehat. Mengabaikan kesehatan mental hanya akan memperparah keadaan. Jika merasa ada yang tidak beres dengan diri sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional seperti yang dilakukan oleh Ara. Kamu tidak sendirian dan ada orang-orang yang siap membantu. Jangan pernah meremehkan perasaan seseorang dengan membandingkan penderitaannya dengan orang lain. Setiap orang memiliki kapasitas berbeda dalam menghadapi masalah. Terkadang seseorang tidak butuh solusi, mereka hanya butuh didengarkan dan dimengerti. Merasa hidup terlalu berat, temukan alasan-alasan kecil untuk tetap bertahan. Entah itu makanan yang belum dicoba, tempat indah yang belum dikunjungi, atau mimpi-mimpi kecil yang belum terwujud. Hidup memang sulit, tetapi selalu ada keindahan di dalamnya yang bisa membuat kalian bertahan sedikit lebih lama. Apapun yang sedang kamu hadapi, bertahanlah. Hari-hari buruk tidak akan selamanya. Kalian akan menemukan cahaya di ujung perjalanan kalian. Oke, sampai sini aja perjumpaan kita kali ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai cerita ini? Komen di kolom komentar. Sebelumnya, terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video aku sampai akhir. Dan terima kasih sekali buat kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk memberikan kritik ataupun saran mengenai hal-hal yang kurang cocok menurut kalian. Dari kritik kalian akan aku gunakan nih sebagai evaluasi diri aku sendiri untuk menjadi yang lebih baik lagi dan bisa memberikan tontonan yang menarik dan juga bermanfaat. Kalau kalian tuh ada ide atau mungkin kalian tuh pengen menceritakan pengalaman hidup kalian, boleh banget kalian tuh kirim pengalaman kalian di akun email aku, yaitu tridiansi502@gmail.com. Kalau aku ada salah kata, mohon dimaafkan. Aku Tridiansi. Bye-bye.